Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, dumateng Bulik Mutingah yang kami hormati, juga kepada mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, serta keponakan, serta cucu, semua saja keluarga besar Bani Suhadi yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Juga adanya dua nikmat yang sering dilupakan oleh kita semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani mahbunun fihi makasirum minas as-sihatu wal farahu. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali manusia melupakannya, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Nah, sehingga kita bisa bertemu di pertemuan Bani Suhadi ini adalah suatu nikmat yang luar biasa di dalam rangka kita bersilaturahmi. Karena yang namanya silaturahmi itu adalah perintah dari agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan di antara mereka. Jadi kalau sesama mukmin saja kita disuruh untuk memperbaiki hubungan, apalagi kalau kita ada ikatan darah. Kita semua yang hadir di sini ada ikatan darah dari satu keluarga, yaitu Bani Suhadi. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengancam orang-orang yang tidak mau bersilaturahmi, orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga pemutus, yaitu yang memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu kita bersilaturahim pada siang hari ini insya Allah adalah merupakan ibadah yang nantinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu silaturahmi ini harus senantiasa kita jaga. Silaturahmi itu dari kata silah dan rahim. Silah menyambung, rahim persaudaraan. Jadi kita menyambung tali persaudaraan, karena kalau kita memutus, ancamannya tadi bahkan kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka silaturahmi ini perlu kita jaga dari beberapa hal yang bisa merusak silaturahmi. Ini karena waktunya pendek ya, jadi kita langsung tutup poin saja. Ada beberapa hal yang bisa merusak tali silaturahim di antara kita. Saya singkat, namanya AIDS. Ya, AIDS ini tidak hanya penyakit yang memang berbahaya, tetapi juga ini berbahaya, bisa merusak ikatan silaturahmi di antara kita. AIDS itu singkatan, A-nya adalah angkuh. Nah, jadi kalau silaturahmi kita ingin berjalan terus, maka hindarilah, jauhilah sifat angkuh. Angkuh ini adalah kata lain dari sombong, takabur. Ini sifat dari iblis, merasa lebih baik daripada yang lain, sehingga suka meremehkan orang lain. Ketika dalam satu keluarga ada yang merasa lebih baik, ada yang merasa mungkin lebih di antara yang lain sehingga meremehkan, lah ini bisa merusak tali silaturahim di antara kita. Maka perbaikilah silaturahim dengan sifat tawadu, ya, rendah hati, bahwa kita ini dengan segala kelebihan kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pantas sombong. Nah, kalau sudah banyak yang sombong, banyak yang angkuh, nah nanti akan merusak tali silaturahim di antara kita.
Yang kedua adalah I itu singkatan dari iri. Nah, iri ini apa? Iri adalah ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi terhadap rizki yang diberikan oleh orang lain kita harus senantiasa ridho dan ikhlas. Ya, kalau kita sesama saudara itu iri-irian, nah ini juga akan merusak tali silaturahmi. Kalau iri ini dibiarkan, nanti akan ke berikutnya. Sifat yang ketiga, dengki. Kalau iri hanya kepengin toh, kalau dengki itu menginginkan nikmat yang ada di orang lain itu hilang. Syukur-syukur kembali kepada kita. Jadi dengki itu ciri-cirinya adalah SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi dua sedulur ya, naik pangkat, apakah dewek malah naik tensi, ya. Sedulurnya pada bisa toko mobil, dewek malah meriang. Nah, jadi SMS itu harusnya adalah senang ketika orang lain senang dan ikut susah ketika orang lain susah. Karena dengki ini juga merupakan sifat yang berbahaya yang bisa merusak amal kita. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulul narul khotoba." Jauhilah daripada kamu sifat dengki, karena dengki itu akan merusak amal kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu. Nah, jadi agar dewek ya mungkin kan wis banyak ibadah ya, sholat malamnya jalan, maca Qur'ane ya terus-terusan, hanya karena memiliki sifat dengki, amal ibadah kita bisa muspro. Lah bayang apa api yang membakar kayu, bisa dibayangkan ketika kita membangun rumah, itu kan butuh biaya yang besar, butuh waktu yang lama, ya kan, mengumpulkan dana mungkin bertahun-tahun. Ketika terjadi kebakaran hilang dalam sekejap. Maka demikian juga ketika kita banyak beramal, kita banyak beribadah, hanya karena dengki, maka itu bisa merusak ibadah kita, merusak amal kita. Nah, maka ada salah satu sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah itu dijamin masuk surga. Karena apa? Karena hatinya itu bersih, senantiasa ridho dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi kalau masalah rizki kita tidak perlu iri, tidak perlu dengki, karena sejak kita di perut ibu kita usia 4 bulan, ketika ditiupkan roh, itu sudah ditentukan yang namanya rizki, yang namanya ajal, ya, kemudian yang namanya bahagia atau sengsara, kemudian yang keempat apa ya, saya lupa. Nah, ya, jadi rezeki itu sudah ditentukan. Kalau kita dengki kemudian akhirnya berusaha untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, nanti juga rezeki kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang sudah jatahnya masing-masing. Nah, sifat yang keempat S adalah serakah tadi. Apa-apa kepengen diduweni dewek. Nah, 4 hal inilah ya saudara-saudaraku semua, Bani Suhadi, untuk bisa dihindari agar silaturahmi kita ini bisa senantiasa terjaga. Obatnya apa AIDS ini? Obatnya adalah duit. Duit ini juga singkatan. D-nya adalah doa. Dikatakan ya, ketika seseorang itu akrab, itu masih belum dikatakan benar-benar bersaudara ketika belum mau mendoakan saudaranya. Ketika kita sedang berpisah, kok kita mau mendoakan saudara kita, itulah ya saudara yang sejati. Bahkan ketika kita mau mendoakan saudara kita, ketika orang yang kita doakan tidak ada, itu doanya akan lebih makbul. Maka kita harus senantiasa mendoakan ya, ketika mendengar saudara kita lagi sakit, kita berusaha untuk mendoakan agar cepat sembuh. Bagi saudara kita mungkin yang sedang kesulitan secara ekonomi, orang bisa bantu duit, bisa bantu doa, ya seperti itu. Ya, momen-momen seperti ini tadi ada doa bersama juga bagus. Satu berdoa, yang lain mengaminkan, itu juga termasuk dalam ajaran agama. Karena dikatakan ad-da'i wal mu'amin syarikani fil ajri.
Orang yang berdoa dan yang mengaminkan itu berserikat, berkongsi dalam kebaikan. Jadi yang satu berdoa, siapa tahu dari mulut amin, ucapan amin siapa ini kita nggak tahu. Allah itu akan mengabulkan doa kita, ya. Sehingga ketika di rumah juga kepala keluarga berdoa, ya, anggota keluarganya ini mengaminkan, itu juga bagus. Kemarin ketika puasa itu, ketika habis buka itu adalah waktu yang sangat mustajab. Itu bisa dipergunakan untuk berdoa supaya hajat-hajat kita ini bisa terkabul, ya. Jadi duit doa, kita jangan lupa untuk berdoa agar tali silaturahmi di antara kita senantiasa terjaga dan juga hati kita senantiasa bersih. Punya usaha. Nah, salah satu bentuk usahanya seperti ini, kita berkumpul. Meskipun di zaman sekarang sudah ada gadget, sudah ada handphone, bisa video call, ya. Ini lain ketika kemudian kita bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung. Makanya tahun ini yang mudik luar biasa, karena 2 tahun kemarin nggak bisa mudik, ada banyak kerinduan ingin bertemu dengan saudara-saudaranya di kampung halaman. Mestinya kepingin banget ketemu secara fisik. Meskipun secara online saya yakin semuanya sudah melakukan, baik itu video call lewat WA atau bahkan pertemuan keluarga lewat Zoom. Ini yang kita kemarin tidak terlaksana, ya Pak Eko. Kepingin pertemuan secara Zoom, ternyata ya Bani Suhadi juga sing gaptek. Bahkan kadang-kadang pulsane juga urung mesti pada isi. Nah, sehingga mungkin banyak yang kesulitan. Nah, maka momen-momen seperti ini adalah salah satu usaha agar silaturahminya tetap berjalan. Nah, maka tadi idenya agar bisa setiap tahun diadakan, ini bagus, ya. Bila perlu jangan setahun sekali, ya, minim-minim setengah tahun sekali atau 1 cawu, ya. 3 bulan sekali, ya. Oh, ya. 3 bulan sekali. Biasanya Bani Suhadi 3 bulan sekali, Bani Muria Wijaya yang setahun sekali. Bani Muria Wijaya itu saya ingat, itu dulu saya masih SMP kelas 3. Jadi tahun 92. Berarti sudah 30 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan selama 30 tahun itu sudah pada beranak pinak. Saya saja sekarang SMP, anaknya sudah kuliah. Nah, makanya ya wajar kalau Bani Suhadi sekarang sudah seperti pertemuan Bani Muria Wijaya dulu. Ya, ini mobilnya saja sudah bisa sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Ini bener sih, biasanya kali mobil yang mesam-mesem tok, ya. Hah? Wah, ngerti itu tekan ngelor harus liwat ora cukup, ya. Banget akeh. Ini juga menandakan ternyata ya rezeki untuk para Bani Suhadi ini banyak. Sing biyen kur pada ngepit, wis pada bisa numpak motor. Sing pada numpak motor, wis pada numpak mobil. Ini juga bentuk rezeki yang harus kita syukuri. Kemudian yang ketiga, duit, ya, doa sudah, usahanya sudah, imannya juga harus senantiasa kita tingkatkan. Bentuk imannya adalah meyakini, ya, bahwa kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah untuk senantiasa bersilaturahmi, sehingga jangan sampai punya niatan dalam hati kita untuk terlepas, ya. Kadang-kadang banyak sih ya permasalahan dalam keluarga itu, dalam masalah-masalah duniawi, sehingga memutus tali persaudaraan, ya. Banyak hanya karena masalah warisan itu yang sering, ya. Jadi pedot perseduluran. Nah, ini Bani Suhadi jangan sampai seperti itu, karena punya iman bahwa semuanya ini akan berdampak pada kehidupan kita nanti di akhirat. Dan yang terakhir T adalah takwa. Nah, takwa inilah yang merupakan buah dari kita kemarin melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tujuannya adalah la'alakum tattaqun, agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Ciri yang orang bertakwa itu apa? Ciri orang yang bertakwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya
dan menjauhi larangannya. Ya, jadi perintah dari Rasulullah adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi meskipun kita sedang rame-rame begini, kita sedang sendirian, hendaklah kita tetap senantiasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia itu ternyata bukan dipandang dari parasnya yang paling tampan, bukan dari hartanya yang paling banyak, bukan dari kedudukannya yang paling tinggi, tetapi ukurannya adalah ketakwaannya. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudaraku semua, keluarga besar Bani Suhadi, ya, agar silaturahmi kita terjaga, hindarilah 4 hal yang terangkum dalam penyakit AIDS, ya. Ada angkuh, iri, dengki, serakah, dan kita senantiasa obati dengan duit, doa, usaha, iman, dan juga takwa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, dan hasil dari kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan kemarin ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Dan di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, hendaklah amal-amal kita di bulan Ramadan tidak berhenti begitu saja, tetapi justru nanti akan semakin meningkat. Saya selaku pribadi dan juga keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, dan juga kita saling bermaafan, ya, agar Allah juga akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Karena muka-mukanya sudah pada lapar, kepingin makan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.